Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kali ini saya masih membahas seputar antisipasi COVID-19 ya. Melanjutkan project kemarin. Kali ini saya akan khusus membahas tentang modul relay yang satu channel ya. Dimana kalau ini yang saya pakai ya, relaynya 12 volt modulnya. Kemudian triggernya low level ya. Low level ini berarti input ini harus mendapatkan ground atau nilai 0 baru bisa menyala. Sedangkan model PIR yang selama ini ada di pasaran itu adalah output triggernya adalah high, artinya ada tegangan 3,3 volt sehingga memang tidak sesuai dengan ini. Dan di awal saya sudah menyampaikan saya mau modifikasi agak ekstrim ya, dengan memotong jalur-jalur dan membuat dari transistor NPN ya. Nah, kali ini saya tidak akan memotong jalur-jalur itu ya. Kita hanya butuh bantuan 2 buah komponen saja ya. Saya coba perlihatkan saja di sini skemanya ya. Nah, sehingga memang relay ini nanti bisa menjadi dual input. Artinya low bisa, kemudian high juga bisa tanpa merubah komponen awal ya. Kemudian juga teman-teman yang seperti biasa berhubungan dengan perangkat ya, radio pancar ulang atau repeater, bahwa modul relay ini ya sama dengan modul COR ya, carried operating relay ya, dimana ini bisa menghubungkan men-switch PTT ya dari RX ke TX. Jadi prinsipnya sama seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi bisa digunakan untuk COR repeater ya. Ini bahannya tentu kalau yang sudah high tidak usah ya, tidak usah. Ini saya hanya khusus yang low saja karena di pasaran sebenarnya lebih banyak yang low daripada yang high. Mode relay mau 15 volt atau 12 volt. Jadi 5 atau 12 volt itu tergantung relaynya sebenarnya. Ya, jadi tergantung relay ininya ya. Kebetulan ini saya 12 volt, ada juga yang 5 volt, silakan catu dayanya disesuaikan. Kemudian yang kedua, saya mempergunakan sebuah optocoupler ya, seperti ini bentuknya, 4 kaki optocoupler PC817 ya. Oke, ini PC817 optocoupler ini. Fungsinya hampir sama dengan transistor NPN ya, untuk men-switch ya, menerima trigger dan men-switch arus atau men-switch apapun. Kemudian yang kedua adalah saya pergunakan ini resistor 1 kilo ya, maksimal 1 kilo ya, di bawahnya silahkan, di bawah 1 kilo 200 sampai 1 kilo silahkan ya. Jadi cuman ini aja tambahannya hanya 2. Nah, sementara skemanya seperti ini ya. Ini modul utamanya, jadi posisinya seperti ini ya. Kita mempergunakan yang ininya, yang ada VCC, ground dan input ya. Ini posisi optocouplernya saya jelaskan dulu. Jadi optocoupler ini hampir sama, mirip dengan transistor, cuman transistor 3 kaki, kemudian ini 4 kaki. Transistor mengandalkan basis kolektor emitter sehingga memang untuk memakai switch agak rentan juga kadang-kadang. Tapi optocoupler ini adalah gabungan dari semacam LED dan juga transistor. Ini triggernya dari kaki nomor 1. Jadi di sini ketika ada trigger 2 sampai 5 volt kurang lebih lah, ini akan menyala dan men-trigger di dalam, tetap ya, men-trigger ini sehingga pin 3 dan 4 itu terhubung ya. Ini inputnya bisa seperti ini. Kemudian bentuknya, kalau nomor satunya ini ada tanda lekuk ya. Nah, ini ada tanda titik atau lekuk ini adalah menunjukkan nomor 1 ke bawah ya. Ini jadi 1 2 3 4, jadi seperti itu pinnya. Oke, silakan ini bisa di capture. Nah, rangkaiannya pertama, pin input yang low ini bisa tetap digunakan untuk kalau nanti ada output yang low dari microcontroller yang lain atau dari
Arduino atau dan lain-lain ya. Nah, cuman kita hanya menambah saja. Nah, untuk pin 3 dan 2 dan 3, karena ini untuk ground, jadi disambung ke ground di jumper ya. Pin 3 dan 4 disambung seperti ini. Kemudian di jumper ke ground. Relay juga modul. Nah, kemudian untuk pin 1 ini sebagai inputnya, ini input trigger. Ini yang tadi diberikan kopling dulu ya. Resistor maksimal 1 kilo ohm ya. Maksimal ya. Kebetulan saya juga pakai 1 kilo ohm. Nah, dan ini berfungsi sebagai input high ya. Jadi ada dua, low dan high. Nah, kemudian pin outnya nomor 4 itu di jumper langsung ke input ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama aja ya. Ketika ada input high ya oleh transistor ini, sama juga fungsinya menjumper ke ground. Jadi ground dan input nih di jumper ini oleh ini ya. Ini kan lihat 3 4 itu kalau ini ada trigger di sini, trigger tegangan ya. 5 volt misalkan dari sini, maka otomatis pin 3 dan 4 ini akan short atau akan connect, akan tersambung. Jadi seperti saklar ya. Nah, pin 3 ini kan ground ya. Jadi ground dari sini, kemudian pin 4 ini kan ke input. Jadi intinya sama ya. Masuknya sebenarnya low juga ya. Nah, tetapi yang input high juga bisa berfungsi ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini cukup jelas skemanya, silakan bisa di capture. Nah, untuk pemasangannya ini cukup saya sederhana ya. Ini jadi ini posisinya kalau tadi dibalik seperti ini ya. Ini dibalikin seperti ini ya. Ini pin atau kaki nomor 3 dan 4-nya disatukan, dilipat ke sini, disatukan. Ini saya balik lagi ke sini ya. Ini pin 2 dan pin 3 ini kan ground disatukan. Sementara ini yang pin 4 nih. Ini pin 4 di jumper ke input seperti ini. Kemudian ini yang ground di jumper ke ground yang tengah. Ini sebagai ini. Kemudian untuk input high-nya ini dari resistor 1 kilo ohm. Nah, ini jadi nanti akan dipakai untuk input high. Sementara kalau input low tetap ini yang digunakan, yang input yang ini. Ya, jadi sesederhana itu ya. Nah, untuk mengetesnya betul apa tidak bahwa input low itu ketika ditambah ground bisa connect ya. Saya akan contohkan di sini. Saya beri satu daya ini yang 12 volt ya. Nggak kelihatan mungkin ya. Ntar dulu sebentar. Ya. Ini saya beri daya 12 volt ya. Untuk membuktikan bahwa ini input low, kita tinggal jumper aja pin nomor 2 ya, atau pin ground dan pin input ya. Saya pakai pin set ya. Nah ini jadi LED ini kalau hidup menandakan bahwa relaynya hidup. Ini berarti input low seperti ini ya. Nanti height-nya ini akan saya contohkan di perangkat pirnya. Oke, itu dan untuk mempraktekannya saya sudah siapkan yang kemarin ya. Ini kalau ada yang menanyakan lagi, ini perangkat pirnya ya teman-teman. Kemarin juga ada yang menanyakan, pir saya ternyata tidak ada tidak ada jumpernya. Nah, ini tidak ada ininya, tidak jadi masalah ya. Jadi silakan teman-teman bisa langsung disolder saja. Kalau mau pakai height-nya ke titik tengah ya, nggak jadi masalah, itu sama aja ya. Jadi saya ulangi ya. Ini kan ground, kalau arah sini ini positif, yang tengah output ya. Kemudian positif ke positif, PCC ke PCC ya. Ini saya seperti ini pakai kabel yang putih ini. PCC ke PCC ini ya, pir dan modul, negatif ke negatif modul juga. Kemudian output ke input. Nah, karena ini triggernya high ya, maka saya inputnya ke yang tadi itu. Ini kan sudah dipasang ya.
Nah ini kan ke resistor yang 1 kilo, sementara yang ini saya tidak pakai ya, seperti itu. Kemudian ini dari NO COM-nya, saya ibaratkan motornya adalah kipas ya. Jadi susunannya seperti ini. Silakan teman-teman, kalau ini DC, yang NO-nya mau positif mau yang negatif nggak jadi masalah ya. Yang jelas nanti keputaran motornya, keputaran pompanya harus sesuai dengan putaran yang kita inginkan. Kalau ini saya contohkan, ini yang positifnya saya masuk sini, berarti yang keluar sini juga masuk nanti jumper ke positif. Kalau DC saya jumper juga ke sini, ke PCC aja di jumper. Kalau DC negatifnya yang ini, yang dari motor di jumper ke negatif ya, seperti ini. Hanya ini berfungsi sebagai saklar saja ya. Oke, rangkaian ini akan saya berikan catu daya. Ini adalah untuk catu dayanya. Jadi oke, kita mulai ya. Sudah diberi catu daya, kita berikan gerakan. Nah seperti itu. Jadi sudah sensornya bekerja supaya kelihatan ini isi sini. Nah seperti itu. Jadi ini LED hijau ini menunjukkan ini bekerja dan kipasnya hidup, seperti itu ya. Oke, jadi teorinya seperti itu ya. Saya hanya ingin menjelaskan ini, dan kalau teman-teman bertanya, saya sebenarnya sudah mencoba untuk memakai transistor, tetapi karena terlalu banyak resistor yang harus di jumper sehingga tidak efektif. Nah, kalau dengan optocoupler ini sebenarnya cukup saja ini satu ya. Cuman ini sebagai penahan saja, penahan input saja resistor itu ya. Nah, ini harganya sama dengan transistor biasa ya, Rp500 ya. Kalau teman-teman susah nyari di toko-toko elektronik biasa di kota teman-teman, ini di online banyak, harganya Rp500, sama dengan harga transistor NPN 9013, 2N222, BC548 ya, yang sama-sama NPN untuk men-trigger high ya. Jadi harganya cukup murah, Rp500 saja sudah bisa memodifikasi relay 1 channel. Saya kira itu saja ya teman-teman, review saya kali ini ya, untuk menjadikan relay 1 channel menjadi dual input ya, dari tadinya low menjadi low dan high. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang membutuhkan. Terima kasih.